Oke, welcome back guys. Hari ini gue akan membahas tentang tips and trick kuliah ke New Zealand gratis dengan beasiswa dari NZAS. Nah, untuk itu gue udah mengundang narasumber yang pakar di bidangnya atau yang memang sudah keterima di beasiswa ini dan lagi menjalankan kuliah di New Zealand, yaitu adalah Faris Kustama Kadafilodo, ya, yang mana adalah teman Halo baik gue semuanya. sendiri. Jadi headline-nya udah kelihatan ya guys, semuanya Master of Energy Student University of Auckland ini di New Zealand. Oke, nah dia teman gue ini akrab dipanggil Faris atau Kus biasanya kalau teman-teman baiknya. Soalnya Faris banyak. Berdua Faris. Iya. Nah kita lihat dulu siapakah Faris ini. Jadi Faris Kustama ini dia adalah lulusan Institut Teknologi Bandung S1-nya ya, jurusan Teknik Geologi ITB. Cum laude lulus, mantap. Angkatan tahun 2011, berarti sama kayak gue, angkatan 2011. Tapi lulusnya beda, lulusnya cepetan dia. Nah, terus habis itu sekarang, ya? Bukannya, lu April ya? gue 2016, cuk. Yeah. Nah, terus Faris sekarang sejak tahun 2020, baru tahun ini berarti, itu lagi menjalankan studi di University of Auckland. Mengambil master degree, Master of Energy. Ini cuma 1 tahun, Riz? Kuliahnya? 1,5. Oh, 1,5? Ya. Oh, kayak gue 2 tahun. Enggak, 1,5. Nah, Faris Kustama selama masa studinya di S1 dulu pernah aktif di berbagai kegiatan. Salah satunya adalah YLI ini. Ini buat anak ITB pasti familiar banget nih sama kegiatan bergengsi ini. Yang Leader for Indonesia dari McKinsey & Company. Habis itu Faris juga aktif di berbagai kegiatan internship seperti di Total menjadi Development Geologist. Itu selama 3 bulan ini TA ya? Iya, on job training ya. On job training. Habis itu kalau lihat CV-nya Faris nih, Faris sangat passion banget di dunia energi, khususnya oil and gas. Walaupun sekarang S2-nya lebih, ini Master of Energy ini include fossil fuel juga nggak sih? Apa renewable full? Kita belajar oil and gas, cuman tetap fokusnya di renewable. Oh, fokusnya renewable, oke. Nah, habis itu dia juga pernah mengerjakan beberapa project under PT LAPI ITB, di bawah SKK Migas, dan sebagai geology consultant. Habis itu, ini pengalaman kerja terakhirnya. Faris bekerja di PT Pertamina Persero selama 3 tahun, 6 bulan, atau 3,5 tahun. Pertama sebagai new venture geologist, kantornya di Pertamina Persero Jakarta ya, yang di dekat Monas itu kan? Benar, Gambir ya. Ya, Gambir, betul. Habis itu sebagai business development engineer selama 1 tahun, 4 bulan. Kantornya sama. Oke. Nah, tadi kita udah lihat nih, Faris itu kuliah di New Zealand dengan beasiswa dari NZAS ya, terus bahasanya NZAS, New Zealand ASEAN Scholarship, bener nggak? Scholarship, ya. Oke, pertama gue mau cari tahu dulu nih tentang NZAS. Jadi NZAS ini beasiswa seperti apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya New Zealand Scholarship ini gampangnya kalau mungkin yang lebih terkenal tuh kayak Fulbright, Chevening gitu ya, kayak beasiswa yang diberikan oleh pemerintah di negara masing-masing. Kayak kalau Fulbright, kalau Amerika itu Fulbright, kalau di UK itu Chevening, kalau di Australia itu ada AS. Nah, kalau New Zealand ini New Zealand Scholarship namanya, maksudnya bukan spesifik New Zealand ASEAN Scholarship. Nah, di New Zealand Scholarship ini mereka banyak jenis-jenis scholarship-nya. Contohnya kayak ada yang untuk New Zealand ASEAN Scholarship, ada yang untuk Pacific Islanders dan Timur Leste gitu. Banyak banget jenis-jenis scholarship-nya, dan Indonesia itu eligible di New Zealand ASEAN Scholarship. Jadi gue dapat scholarship yang itu. Oh, oke. Jadi di sini tempat lo mendapatkan informasi dan di sini juga tempat lo untuk apply-nya langsung ya. Langsung aja ke topik pembicaranya. Apa aja sih syarat-syarat requirements atau eligibility-nya untuk daftar NZAS ini selain tadi lo bilang Indonesia is one of the countries which is eligible to apply? Sebenarnya persyaratannya menurut gue cukup clear. Jadi mungkin kalau ada beberapa hal yang gue miss, lo bisa buka sendiri di website yang tadi, mungkin akan lebih clear gitu. Cuman generally gue mungkin akan minimal umurnya 18 tahun.
Minimal 18 Terus dia tahun. expect punya pengalaman kerja gitu minimal 1 tahun. Hmm. Beberapa mereka ada fokus geographic fokus sama study fokus gitu. Jadi geographic fokus tuh mereka lebih prefer atau memberikan nilai lebih untuk applicants dari Eastern Indonesia gitu. Jadi itu terus ada beberapa studi fokus yang emang mereka prefer untuk lo studi di Auckland gitu, yang emang Auckland really good di beberapa hal ini gitu. Contohnya ada climate change and resilience, yang mana di dalamnya bisa ada climate change and the environment, disaster risk management, food security and agriculture, renewable energy, terus sama good governance gitu, kayak public policy dan sebagainya. Nah, jadi kalau bidang studi lo align dengan hal ini, itu akan nilai lebih plus karena nilai plus. Iya, karena itu fokus studi mereka dan mereka cukup advance di bidang hal-hal ini. Tadi kan ada persyaratannya minimal kerja 1 tahun. Ya kan? Nah, itu 1 tahun continue, apa maksudnya kayak misalnya kadang-kadang kan lu kebanyakan internship atau kuliah bisa jadi 1 tahun juga tuh. Pengalaman kerja itu bisa dihitung nggak? Itu bisa. Sebenarnya kalau di website itu dibilang mereka prefer punya experience 1 tahun kerja yang full time employment atau 2 tahun part time. Nah, 2 tahun part time itu 29 jam per minggunya gitu. Jadi mungkin kalau lo internship lo bisa hitung tuh berapa kali lo internship, berapa kali lo part time yang lain gitu. Atau di organisasi gitu, misalnya part time di NGO. Ya, total tuh bisa 2 tahun gitu part time. Oke. Terus boleh ceritain nggak awal-awal lu pas apply beasiswa ini tuh apa aja sih yang harus lu siapin untuk apply ini? Sebenarnya persyaratannya cukup mudah ya. Karena yang lo perlu siapin ya ijazah, transkrip untuk apply online, dan ada esai yang perlu lo isi. Udah. Jadi ada beberapa komponen esai yang perlu lo isi, terus lo submit biasa kayak CV, kayak ijazah, terus transkrip. IELTS tuh opsional. Kalau lo punya ya bisa submit. Kalau lo nggak punya, ya that's fine. Karena ntar akan ada tes IELTS juga buat yang nggak punya. Gitu. Oh gitu. Jadi lo nggak harus punya IELTS di awal. Jadi New Zealand ini kan beasiswa NZIS ini dia emang expect kita buat balik ke Indonesia. Negara asal. Ke negara asal untuk mengembangkan negara asal kita gitu. Nah, makanya ya kita harus make sure ilmu yang kita pelajari itu emang bisa kita implementasikan back Indonesia dan solving issues yang emang ada di Indonesia gitu. Menarik nih, ngomong-ngomong soal balik ke negara asal sebelum gue lupa. Itu balik ke negara asal pengertiannya apakah setelah lulus lu udah harus langsung balik atau lu masih boleh mengambil kayak internship setelah itu untuk menambah pengalaman lu di bidang industri di sana untuk menambah keilmuan lu lagi? Apakah boleh? Di sini lo cuma dikasih waktu 2 minggu after graduation, lo harus balik. Dan gitu. minimal lo 2 tahun contribute di Indonesia, baru lo bisa kesini lagi gitu. Minimal berapa? 2 tahun? 2 tahun lo harus contribute balik ke negara asal. Oh, tapi berarti dia open for ini ya, foreigners to work sebenarnya. Cuman ada beberapa. Di sini open banget. Jadi kalau lo apply, misalnya saya funded bukan scholarship gitu, mereka ngasih setelah lo lulus lo dikasih 3 tahun masa extension itu untuk lo cari kerja. Oh gitu. Atau lo basically nyari kerja, dapat exposure, experience di sini selama 3 tahun setelah lo lulus. Gitu. Kalau lo bisa dapat kerja, lo bahkan bisa extend terus visa lo kan. Cuman karena scholarship ini emang cukup strict di bidang itu. Ya, misalnya dalam hal lo harus pulang itu tuh udah ter-outline di kontrak scholarship lo, jadi lo harus balik. Oke. Nah, terus kalau setelah tadi udah submit dokumen, apakah sampai di situ aja tahapan proses seleksinya untuk NZIS ini, atau ada interview lagi setelahnya, atau udah bakal pengumuman habis itu? Enggak. Jadi tahapannya itu pertama yang
Dan di website yang tadi yang tadi lo tunjukin itu, di situ lo bisa cek eligibility-nya, eligibility lo dulu, lo sebagai aplikan tuh cocok nggak, misal kayak studi lo apa, lo dari negara mana gitu. Nah, ketika lo dibilang situ, lo udah eligible, lo baru bisa apply kan. Nah, setelah apply, kalau lo lolos, lo dapat pengumuman untuk tes psychometric test. Nah, psychometric test itu terdiri dari abstract reasoning sama personal question gitulah, kayak yang mana yang lebih nunjukin lo banget gitu dari beberapa kayak psychological personal question. Jadi ada beberapa kata-kata yang mana yang nunjukin lo banget gitu, yang mana yang option yang lo prefer dari kasus yang dia kasih. Nah, kalau abstract reasoning ya TPA biasa gitu. Oh gitu. Terus kalau lo lulus, ini online semua ya? Online. Okay. Kalau lulus, lo dipanggil interview. Kalau lulus interview, terus ada tes IELTS. Oke. Tapi kalau lo udah punya IELTS yang masih aktif selama 1 tahun terakhir, lo terakhir ngambil IELTS 1 tahun sebelum lo apply, itu lo nggak perlu ngambil tes IELTS lagi. Oke. Terus setelah itu udah pengumuman. Jadi cukup straightforward lah, maksudnya semua prosesnya tuh nggak. Ada berapa anak Indo yang keterima angkatan lo? Indo tuh sebenarnya cukup banyak sih dibanding negara-negara ASEAN yang lain. 60 nggak salah. Itu S2 S3 ya. 50. Oh, jadi NZES ini buat S2 dan S3? Iya. Nah, bahkan sebenarnya ada lagi dia beasiswa S1. buat bukan kayak short course. Short course itu kayak cuman 3 bulan, 2 minggu, itu banyak juga, dan di bidangnya tetap renewable, banyak di bidang renewable geothermal gitu. Jadi mungkin kalau ya buat lo yang udah settle nih, misalnya yang kerja yang udah S2 gitu, lo mau dapat short term course itu bisa cari juga. Jadi kira-kira berapa lama tuh prosesnya dari awal sampai akhir? Lo gua tuh Februari opening kan. Ya, kalau di website sih dibilang 6 sampai 10 bulan. Tapi kalau personal experience gua 8 bulan lah, 7 sampai 8 bulan. Boleh share nggak tips-tips yang lo rasa perlu atau bakal bermanfaat banget ketika sedang mengikuti seleksi beasiswa NZES ini, agar kiranya kemungkinan kita diterima atau lolos bisa lebih gede? Kita mungkin bisa breakdown satu-satu dari prosesnya kali dari awal ya. Jadi proses seleksi yang 1 tahap ini tipsnya apa, berikutnya tipsnya apa gitu. Boleh share nggak? Pertama esai ya. Jadi tahap pertama tuh lo isi esai. Nah, di esai ini kalau menurut gue pribadi, lo tuh harus unik dan original. Jadi kadang orang Indonesia kan banyak maunya shortcut ya. Dia googling, kenapa sih gue belajar renewable terus nyontek esai orang gitu. Nah, kayak ya udah cari cara cepetnya gitu. Sedangkan ya lo harus ngebayangin kalau mereka yang baca esai lo itu probably mereka udah sering banget berkali-kali ya. Sering banget tuh baca, kayak dari tahun berapa mereka udah bacain esai, emang itu kerjaan mereka setiap hari gitu. Iya. Terus ya mereka juga dengan gampang bisa ngeliat, oh ini nyontek nih, oh ini nggak original, ini orang yang nggak punya unique story gitu. Jadi menurut gue lo harus be unique gitu, harus original esai lo, kayak cari pengalaman lo yang ngebuat lo berbeda dari aplikan-aplikan yang lain gitu. Kalau gua sih dulu mention misalnya di kalimat pertama lo mungkin kayak kenapa lo ngambil renewable energy, atau kenapa lo ngambil di fokus studi yang lo mau tuju gitu. Mungkin gua nggak bilang di essay gua dulu kayak many people understand the importance of energy security and energy independence, but not many have first-hand experience living without electricity gitu. Terus gue ngejelasin kayak gue originally dari Sabu Island, misalnya orang tua gue, dan even waktu gue kesana itu electricity masih nggak ada gitu, kayak ya, dan lo expect knowledge yang lo dapat di sini bisa solving problem gitu, kayak gitulah intinya. Maksudnya lo bikin suatu introduction yang emang
cukup bombastis yang ngebuat mereka curious selanjutnya nih orang mau ngapain sih gitu dengan problem yang lo state di awal gitu. Kayak ya cari pengalaman unik yang emang orang lain tuh beda gitu. Orang lain tuh nggak punya pengalaman yang sama kayak lo gitu. Kalau cuma nyebutin Indonesia renewable energy tuh potensinya segini gitu kayak. Itu udah ini ya, itu udah sering banyak denger pasti ya. Banget maksud gua kayak itu mereka bisa find it di muak, Google gitu, kayak apa sih yang ngebedain lo sama aplikan yang lain gitu, cerita unik apa sih yang lo punya gitu, info apa yang kira-kira nggak akan bisa di googling ya itu sebenarnya info dari personal experience sebenarnya ya benar kayak gitu. Oke. Terus ya pokoknya di SI lo harus clear tujuan lo mau ngambil kuliah di situ apa gitu, kenapa harus New Zealand specifically gitu. Kenapa lu nggak ngambil ke mana, Denmark atau Swedia? Apa sih yang spesifik di New Zealand punya gitu, yang bedain dia dari negara lain. Terus relevansi studi lu dengan New Zealand. Mungkin kalau lu ngambil fossil fuel, oil and gas kayak kurang relevan. Ngapain lu ngambil ke New Zealand gitu? Lu kan kenapa nggak ke UK atau iya, lu ngambil ke Arab, UK, US gitu atau Arab itu mungkin lebih relevan. Nah, terus sama kontribusi lo setelah lo studi itu apa buat balik ke Indonesia. Itu yang lebih penting juga sih. Misalnya nggak kalah penting. Jadi short term, menurut gue itu akan lebih bagus kalau lo bisa bagi dalam short term target sama long term target lo untuk kontribusi ke Indonesia itu seperti apa gitu. Ya mungkin total berapa kata tuh? Masih kan nggak? 250 ya. Pokoknya tiap pertanyaan tuh dia ada. Nggak masa kayak kenapa lu pilih New Zealand 250 kata. Kenapa lu pilih jadi dia udah ada template-nya. Udah ada. Jadi lo harus jawab berdasarkan itu gitu. Dan kalau nggak salah 250 ya. Keren lu cuma harus bikin kayak motivation letter gitu langsung. Jadi udah ada template pertanyaannya, bla 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 bla. Udah ada template pertanyaannya. Jadi solusi apa, kontribusi apa yang lo expect Oke. Lakuin balik-balik Indonesia gitu. Terus kalau ya pokoknya esai itu lo siapin kalau lu belum punya pengalaman, kalau buat orang-orang yang belum punya pengalaman ini tapi mereka pengen dapat beasiswa gitu. Ya sekarang waktunya gitu. Lu cari experience apa yang bisa mendukung portofolio lo. Nggak harus something big kok. Maksud gue kayak lu ikut, misal lu mau apa ya, ngambil di bidang renewable gitu, misalnya lu bisa ikut organisasi-organisasi yang di bidang renewable gitu, biar nunjukin kayak gitu. lo emang relevan nih terhadap bidang ini dan organisasi yang lo ikuti align gitu. Coba kalau lu belum punya leadership experience, coba suatu hal yang ngebuat lo in a leadership position gitu. Jadi coba challenge lah diri lo gitu untuk jadi leader di satu kegiatan gitu, nggak harus satu organisasi, mungkin kayak kegiatan yang satu hari berakhir gitu, bisa kepanitiaan apa gitu, itu akan support aplikasi lo. Lo rekomend untuk peer reviewed nggak nih essay ini sebelum lo submit? Mungkin butuh peer reviewed dulu nggak? Iya, menurut gua itu perlu juga sih. Jadi sama orang yang emang di bidang yang lo mau tuju. Kalau lo bidang disaster gitu ya, lo cari orang yang emang bisa nge-review di bidang itu gitu. Atau lo di bidang climate change, cari orang yang emang bekerja atau berorganisasi atau ya pakar di bidangnya gitu. Tapi kalaupun nggak ada atau lo nggak punya kenalan, ya cukup lo minta peer review ke orang yang udah S2. Jadi dan udah experience bikin esai gitu. Yang menurut gue itu juga tetap ngasih insight lah. Apakah esai lo kurang ataukah ada yang perlu ditambahin gitu. Aspek-aspek kritikal apa yang nggak ada gitu. Jadi ya peer review penting. Terus masuk ke tes selanjutnya, psikometrik ya? Psikometrik ya sebenarnya untuk jawab yang personal question ya jadi diri lo sendiri lah, bukan mengada-ngada.
mengada-ngada apa yang lo mau diri lo menjadi seperti apa? seperti itu gitu. Jadi karena ya Indian nanti mereka akan bisa ngelihat lo bohong atau enggak dari interview gitu. Mereka bisa double check semua yang lo state di situ. Meskipun Dan lo misalnya lolos di situ karena mengada-ngada, ntar Indian bakal di double check lagi ya. Iya, karena lu sekali ngebohong itu akan lu perlu ngebohong terus lanjut ya gitu, yang ngebuat lu ya jadi susah kan. Ini lo ya multi being honest bohong. aja. Iya. Terus untuk yang abstract reasoning ya mungkin lu bisa prepare dari buku-buku TPA gitu, atau googling soal abstract reasoning tuh kayak gimana gitu. So contoh questionnya kayak gimana sih? Masih ingat nggak dulu ada beberapa contoh question saat psikometrik itu? Abstract reasoning tuh kalau nggak salah ada gambar-gambar 1, 2, 3 selanjutnya apa gitu. Oh, itu kayak psikotes dong? Ya kayak psikotes yang pertama. Terus kalau yang untuk pola personal gitu, psikotes pola. apa? Psikotes ya, yang pola gambar. Iya, pola-pola gambar. Gue lupa ada hitung-hitungan atau enggak. Gue lupa. Tapi kayaknya ada deh kayak hitungan beberapa soal. Cuman ya menurut gue basic math lah, nggak yang advance gitu. Terus selanjutnya interview tuh menurut gue. Berarti ini psikometrik NTPA bisa dipelajari dengan cara konvensional dong, dengan latihan soal banyak dari buku atau dari online gitu. Okay. Maksudnya matematiknya juga bukan matematik yang lu integral atau integral super X dx gitu, enggak. Integral ya enggak bakal kayak gitu-gitu, kayak basic math lah. Basic math. Deret kali ya, deret ya? Aduh, deret ada nggak ya? Gue lupa sebenarnya, specifically itu lupa. Yang gue inget tuh ada gambar pokoknya. Pauli? Ini selanjutnya kemana? Enggak ada Pauli. Orang online kok, maksudnya online lu milih. Online perusahaan sebelah tuh ada loh online Pauli. Oh iya. Jangan salah lo, makanya gue nanya. Iya, enggak. Berbeda dengan perusahaan sebelah pokoknya. Perusahaan sebelah beda ya. Enggak ada Pauli. Dan pertanyaannya nggak banyak, pokoknya maksudnya berapa ya waktu itu? 20-30 ya. Dan dia ngasih waktu berapa menit? Gue lupa, 20 menit gitu untuk 20 soal kalau nggak salah. Jadi ya lo di-expect satu soal tuh 1 menit. Terus personal question, yaitu standar lah, dari beberapa dikasih case yang lu pilih itu lo mana jawabannya gitu. Oke. Selanjutnya interview, kalau lolos interview tuh. Nah, interview nih menarik nih. Apa sih yang ditanyain? Interview online? Apa lu datang ke kedutaan? Waktu itu gue ketemu, tapi yang tahun ini itu online karena pandemi. Ya karena pandemi jadi. Oh, tapi sebenarnya normalnya ketemuan di ini embassy. Iya, waktu itu gue di co-working space gitu sih di setup Kuningan. Dia nyawa co-working space. Siapa yang interview lo? Satu dari embassy, satu dari kayak lembaga independen gitulah. Lembaga independen. Nah, sebenarnya yang gue suka dari NZAS ini, pertanyaannya tuh persis seperti apa yang lo bikin di esai. Jadi esai lo ditanyain lagi gitu untuk digali lagi. Esainya dikonfirmasi lagi, apa yang lo tulis tuh dikonfirmasi lagi. Nggak ada tuh pertanyaan kayak lu udah married, lu atau pertanyaan agama lu apa, maksudnya yang pertanyaan personal question tuh nggak ada gitu. Emang ya straightforward, apa yang mereka pikir itu penting ya, yang related sama studi lu, yang itu yang ditanyain gitu. Mungkin mereka mau sekalian double confirm kalau essay itu benar-benar lu yang nulis gitu kali ya. Iya, itu tujuannya juga. Nah, saran gua kalau di interview ya be confident, terus practice interview sama kalau bisa awardee sebelumnya, atau ya orang-orang yang udah dapat scholarship juga secara umum. Itu akan ngebantu lo mengingat terus kan, jadi lo practice, jadi ketika hari H lo udah biasa aja kayak ngobrol biasa. Terus ya be unique, maksudnya ya ceritain unique story lo, jangan nyontoin ngikutin orang. Ya, karena misalnya contoh pertanyaan kayak challenge apa sih yang akan lo temui ketika lo studi di New Zealand gitu. Nah, orang-orang kan pasti
banyak banget nih yang bilang kayak, oh, gua challenge-nya kan susah nemuin halal food gitu, makanan, atau gua susah nemuin udaranya dingin, jadi gua susah studinya gitu. Maksud gua kayak Jangan bahas soal itu nggak sih? iya, itu tuh semua Yang, orang yang lebih menantang akan, gitu nggak sih? iya, semua orang tuh akan sama gitu, dan dia baca dan dia ngedenger itu, ya ini orang apa special value-nya yang dimiliki sama orang ini gitu. Iya. Ya, mungkin cari jawaban-jawaban lain yang emang Out of the box. Iya, out of the box and show who you really are gitu. Apa sih yang ngebedain orang sama yang lain gitu. Terus setelah interview tadi udah? That's the end of the process. Tes IELTS. Oh ya, tes IELTS. Bagi yang belum ya? Bagi yang belum. Kalaupun lu punya, lu mau tes lagi boleh. Mungkin lu nggak confident dengan nilai lu. Tes IELTS itu maksudnya mereka yang mengkoordinir gitu untuk tes IELTS? Di IDP. Atau you just have to take it by yourself, huh? Oh, di IDP. Iya, mereka nggak range kayak range jadwalnya. Boleh segini gitu. Paid by them juga. Kenapa? Dibayarin juga. Dibayarin. Nah, kalau gitu lu mending tes jadi semua proses itu kayak IELTS. Bahkan IELTS lo yang udah lo tes, kalau lo keterima lo bisa reimburse. Oh, bisa reimburse. Oke. Ya. Enak ya. Nah, terus kalau ini nih, berarti tadi the end of the selection process ya. Habis itu setelah IELTS baru diumumin, congratulations, you are an awardee gitu. You've been awarded the NZS scholarship kayak gitu. Iya. Oke. Nah, tapi itu udah daftar kampusnya belum? Belum. Oke. Nah, itu yang pertanyaan gue sebelumnya. Jadi kalau kita tahu di beasiswa sebelah kan kadang-kadang ada yang apply kampus dulu, baru apply beasiswa. Ada yang apply beasiswa dulu, ada yang baru apply kampus. Nah, ini gimana nih kalau NZS nih? Nah, NZS juga sama. Iya. Jadi, lu boleh apply, boleh enggak. Karena itu enggak jadi... Nggak mandatory. Ya, nggak mandatory. Jadi LOA itu bukan required document ya di awal? Bukan. Tapi lu bisa submit itu as a supporting document. Bisa ketika lu udah punya LOA, ya lu bisa submit ketika daftar. Gue sebenarnya nggak tahu sih apakah itu mempengaruhi nilai secara umum, tapi harusnya enggak, karena dia bilang itu optional. Gue dulu enggak, gue belum belum punya LOA. Belum. Oh, oke. Jadi kita bisa purchase NZS dulu, baru abis itu search for kampus gitu. Karena ketika lo daftar NZAS di awal lo tuh perlu ngelis 2 kampus yang lo emang mau tuju. Jadi lo harus research kampusnya juga gitu. Oh, oke. Dan sebenarnya enaknya ketika lo udah keterima NZAS, mereka MFAT ini bakal ngebantu lo kontak si universitinya gitu. Jadi akan lebih mudah lah prosesnya. Karena lo udah dapat scholarship nih gitu. Jadi ntar dia lu bisa kasih letter of guarantee gitu ya? Pas lu admission kampus. Iya. Nah, proses apply kampusnya apakah sama kayak proses apply beasiswa? Apakah atau ada yang berbeda? Kampusnya gampang sih ya. Maksudnya nggak yang kayak lu harus ke US, harus GRE gitu ya. Yang penting IELTS sama yang ngisi essay. Motivation letter, recommendation letter. Standar. Recommendation tuh nggak. Document application nggak perlu recommendation letter tuh nggak perlu. Serius nggak perlu? Nggak perlu deh. Tapi lu bisa attach itu as a supporting document. Kalau nggak salah nggak perlu deh. Berapa IELTS minimal? IELTS 6,5, nggak tinggi kok. Sama Auckland sama ini NZS. Iya 6,5. Terus tiap section tuh 6 kalau nggak salah minimal. Kalau misalnya masih ada nih teman-teman yang pengen tanya-tanya dan masih merasa mungkin ada ganjelan soal beasiswa NZS atau kehidupan di New Zealand as a student gitu dan lain-lain, boleh nggak tanya langsung ke lo? Oh, boleh banget, boleh. Boleh ya. Jadi bisa kontak langsung Faris di akun LinkedIn atau IG-nya di bawah ini. Boleh. Terus Faris. Dengan senang hati gue membantu. Maksudnya kalau ada yang butuh mentor misalnya kayak. Yap, mentor, that's right. Kayak untuk review essay atau apa gitu ya gue akan sangat senang untuk membantu. Gua deh kayaknya. Ntar lo jadi mentor gue ya. Bapak kan sudah S2 di Imperial. PhD?
Mantap, semangat belajarnya super sekali nih. Sebelum kita closing, nah boleh nggak minta closing statement dari lu sekaligus? Bisa nggak lu kasih saran-saran dan tips terakhir nih in general soal apply scholarship to NZES and studying in Auckland, New Zealand? Mungkin ya basically semua udah gue jelasin sih tadi. Cuman gue jelasin lagi mungkin beberapa key poinnya. Yang pertama, do your own research. Pokoknya baca tuh website, kriteria apa yang mereka cari, studi apa yang mereka fokusin. Itu persyaratannya apa, secara detail itu harus clear dulu semuanya. Kalau lo ngerasa lo masih punya beberapa kekurangan di beberapa bagian, dan you still have time, ya lo harus memperbaiki portofolio lo lah. Mungkin kayak tadi, mereka cari seorang yang punya leadership experience, mereka pengen cari relevansi lo di bidang yang lo mau tuju gitu. Kalau lo emang lo ngerasa studi background S1 lo nggak align dengan S2, mungkin lo bisa tambah dengan experience lo di organisasi atau di dunia kerja yang align dengan studi lo. Terus, ya yang terakhir ya be who you really are lah. Jangan ya harus be unique sama original. Jangan ngikutin orang. Cari sisi unik lo yang mungkin orang lain beda, yang orang lain nggak punya gitu. Terus yang terakhir, jangan takut untuk minta bantuan sama awardee sebelumnya, atau ya lo punya temen yang udah berhasil dapet scholarship, jangan malu dan jangan takut untuk minta suggestion untuk essay atau press interview. Jadi mereka akan senang hati kok ngebantu kalian gitu. Jadi ya email aja atau LinkedIn aja, beraniin aja gitu. Tanya-tanya kalau emang nggak punya teman gitu. Mungkin that's it, dan ya be brave to get out of your comfort zone. Oke. Thank you Gus untuk sharingnya.